Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita ya. Kita sudah lewat 10 menit, 11 menit dari jadwal yang sudah ditentukan jam 7. Takutnya nanti kalau lewat terlalu lama, teman-teman yang di timur itu kemalaman. Jadi nggak apa-apa, kita mulai saja. Nanti teman-teman yang belum bergabung bisa mengikuti lewat rekaman Zoom kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, yang sedang sakit diberikan kesembuhan segera, yang ada masalah diberikan solusi segera. Kita akan belajar kembali Bapak Ibu di Canva Juara Batch 7 ini. Ini adalah hari terakhir, hari keempat dari 4 hari yang kita janjikan untuk Zoom. Teman-teman, setelah hari ini kita tidak akan close group seperti biasanya, akan tetap ada di sana, bisa tetap berbagi informasi, dan teman-teman tetap bisa bertanya ataupun berdiskusi bersama para trainer untuk menanyakan hal-hal terkait dengan Canva ya. Jadi jangan takut kita hanya selesai di Zoom saja, tapi kita masih tetap berdiskusi di ruang maya lainnya ya, bisa lewat grup WhatsApp atau nanti kalau misalnya kita punya informasi terkait webinar-webinar Canva yang free, mungkin nanti dari Guru Duta Canva dari Canva Indonesia akan mengadakan sesi sharing materi ya. Nah, itu nanti akan kita infokan. Seperti besok saya punya informasi, apakah teman-teman di sini sudah bergabung di grup komunitas Canva Indonesia di Facebook? Apakah semuanya sudah bergabung ya? Nanti kalau ada yang belum bergabung, Belum. silakan. Nah, buka Facebook-nya, nanti di bagian pencarian itu ada yang namanya komunitas Canva, komunitas guru Canva Indonesia. Ya, itu adalah grup resmi yang dibuat oleh Canva untuk guru-guru Indonesia. Nanti hari Sabtu tanggal 3 September itu akan ada webinar terkait fitur baru yang ada di Canva. Ya, kalau yang udah sering ngulik-ngulik Canva tahu deh fitur barunya apa. Fitur baru di Canva itu adalah papan tulis ya. Jadi ada whiteboard sekarang di Canva Bapak Ibu. Nah, seperti apa bagaimana cara menggunakannya? Itu nanti di sana ada webinarnya. Webinarnya live di grup tersebut ya. Saya akan kirimkan linknya ini di chat Zoom pukul 1 sampai pukul 3 dan itu free ya. Untuk yang ingin belajar mengenai fitur baru whiteboard di Canva. Nah, itu sudah ada. Bapak Ibu tinggal bergabung aja. Itu adalah komunitas grup komunitas guru Canva Indonesia ya, Canva Guru Indonesia. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai. Izin saya berbagi layar. Saya sudah bagikan tugas hari ini di Google Classroom. Ya, jadi di Google Classroom tugas hari keempat itu ada 2, link video TikTok sama unduhan PDF buku menu masakan. Jadi ada 2. Link video TikToknya. Yes, benar. Nah, sekarang sebelum masuk ke situ, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk recap sebentar untuk mengulang dari pertama materi kita apa saja ya dari yang kemarin hari pertama. Saya akan recap nih ya Canva Juara kita. Dari pertama kemarin materi saya itu ada pesan video seluler, quote sinematik, kemudian nanti ada resep 7 masakan, TikTok untuk pembelajaran, sama Canvas Hack for Teacher. Jadi ada tips-tipsnya ya. Ini hari pertama, ini yang bersama saya bagaimana membuat pesan video seluler, kemudian quote sinematik, kemudian tugas belajar mandiri bersama dengan Kang Dero, ya. Kemudian ini nanti kita akan belajar bagaimana membuat TikTok untuk pembelajaran. Jadi kita akan mengisi materi pembelajaran di konten TikTok kita. Mbak Dona, saya nggak punya TikTok, kita buat ya. Oke, kemudian ini nanti resep 7 jenis masakan dan selanjutnya yang Canvas Hack for Teacher. Nah,
sebelum kita masuk ke dua materi yang akan dijadikan tugas, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat nih Canvas Hack for Teacher. Jadi Bapak Ibu di Canva itu ada banyak tips yang bisa Bapak Ibu gunakan saat membuat desain. Dan ini sepertinya kadang-kadang suka terlewat gitu ya, kadang-kadang tidak terpikirkan dan tidak tersampaikan ketika trainernya sedang mengajar. Kita enak aja pakai yang tips-tips ini, tapi kita tidak sampaikan. Nah, malam ini saya akan sampaikan beberapa tipsnya, beberapa triksnya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu mendesain itu akan lebih terbantukan ya. Nah, yang pertama ini adalah gunakan Google Drive untuk pindahkan desain presentasi di Canva. Selama ini ketika kita menggunakan Canva seperti ini, kalau kita klik tampilkan, ya kita butuh internet agar Canva kita tampil gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti akan presentasi tidak bisa menggunakan internet di sebuah tempat yang tidak ada internetnya, kita butuh desain Canva kita itu seperti PowerPoint, seperti slide tanpa internet gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan Google Drive, Bapak Ibu. Jadi nanti hasil desain kita itu akan seperti slide PowerPoint. Gunakan Google Drive. Caranya seperti apa? Caranya adalah klik bagikan di sini, ya. Kemudian, nah di bagian bawah titik 3 lainnya, ini kita simpan. Simpannya itu simpan ke Google Drive. Nih ya, simpan Google Drive. Kalau misalnya kita unduh dalam bentuk PDF, itu nantinya jadinya beberapa animasi itu tidak jalan. Ya, tapi ketika kita simpan ke Google Drive, ini saya pilih simpan ke Google Drive, kemudian di bagian sini nanti kita pilih, dia akan langsung terkoneksi dengan Drive kita Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID di Canva, maka nanti Drive-nya adalah Drive akun belajar ID Bapak Ibu seperti ini ya. Nah, saya sudah punya folder di Drive saya, judulnya Desain Canva. Saya pilih ini. Kemudian saya klik pilih, ya. Di sini kita pilih filenya adalah PPTX. Nah, PPTX, ya. Jadi PowerPoint. Pilih halaman 1 sampai 10, klik simpan. Nanti dia akan menyiapkan desain. Kita tunggu sebentar. Sambil nunggu loading ya. Yes. Jadi punten, itu berarti menyimpan di Drive di email yang kita gunakan Canva-nya. Ya, akun yang kita gunakan di Canva. Yang digunakan di Canva. Benar. Kebetulan saya kan pakai yang Gmail ya, yang jadi bukan yang belajar. Berarti akan masuk ke Drive yang Gmail. Benar. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Sami-sami. Nah, Bapak Ibu, desain telah disimpan. Kita jangan buka beranda, kita kan jangan lanjutkan menyunting, tapi kita buka lihat di Google Drive. Nah, ketika kita sudah buka di Google Drive, maka nanti tampilannya akan seperti Google Slide ya. Nah, di bagian sinilah waktunya kita mengunduh dalam bentuk PowerPoint. Biasanya kan kalau sudah di sini, nah ini kita bisa klik file. Kita klik file, kalau sudah selesai ini nanti semuanya tampil. Kita klik file, kemudian kita klik download. Downloadlah dalam bentuk PowerPoint. Sehingga nanti bisa kita gunakan tetap dalam bentuk PPT secara offline. Ya, nah seperti ini. Begitu caranya, karena kemarin ada beberapa orang guru yang nanya sama saya, peserta pelatihan, Teh Dona, ini Canva kalau mau presentasi itu harus online ya, bisa nggak secara offline? Apakah cuma bisa lewat PDF? Nah, kalau PDF kan memang jadinya tidak ada animasi ya. Kalau PDF dia mati animasi-animasinya. Nah, inilah salah satu cara kalau nanti Bapak Ibu mau gunakan secara offline tapi animasinya tetap jalan ya. Itu yang pertama. Tips yang pertama, kalau Bapak Ibu mau download hasil PPT-nya dalam bentuk hasil desainnya dalam bentuk PPT. Oke. Yang kedua, nih bagian sebelah sini saya yang pertama ini sudah
gunakan Google Drive. Yang kedua, gunakan tombol huruf di laptop saat presentasi. Jadi, ketika kita presentasi, ada beberapa tombol yang bisa kita gunakan untuk menjadikan ini semakin menarik presentasinya. Yang pertama adalah tombol Q. Kalau kita klik di laptop, maka akan ada emot shh. Ya, ini bisa kita gunakan kalau misalnya kita lagi presentasi anak-anak berisik. Kita langsung munculkan aja ini tombol. Terus cara ngilanginnya gimana? Ya diklik aja sembarang ya, maka akan hilang. Kemudian tombol O. Nih, huruf O. Kalau saya klik O, tuh. Ya, akan muncul bubble. Nah, tunggu sebentar ya, sambil menunggu anak-anak boleh bisa melihat bubble. Jadi tombol huruf O itu bubble. Kemudian huruf D. D itu untuk drum. Jadi kalau kita klik D, tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu bisa menyampaikan ini untuk tugas, untuk atau misalnya ada kelompok yang Bapak Ibu, ya inilah dia kelompok yang paling aktif hari ini. Nah, munculkanlah tombol drumnya kan. Dan yang terakhir adalah huruf C. C itu untuk konfeti. Nah, jadi keempat huruf ini Q, O, D, C ini bisa Bapak Ibu gunakan saat presentasi. Ya, Q untuk kalau mereka ribut, kemudian O untuk bubble, D untuk drum, dan C untuk konfeti. Nah, dan itu bisa langsung digunakan barengan. Oke, itu adalah tips berikutnya ketika presentasi. Nah, ini tips yang penting untuk mendesain, yaitu huruf-huruf. Kita bisa gunakan huruf C, kemudian, tunggu saya akan tambahkan halaman. Kita bisa gunakan huruf C, kita bisa gunakan huruf R, huruf L, dan huruf T. Nah, biasanya kalau kita mau bikin kotak atau lingkaran, itu kita selalu masuk ke elemen, kemudian kita pilihlah di sini, kita ketik kotak atau garis dan bentuk kita pilih. Tetapi kita bisa gunakan keyboard laptop, ya. Yang pertama adalah huruf C. Kalau kita klik tombol huruf C di laptop, maka kita akan langsung diberikan elemen circle, lingkaran. Nih. Ya, nih. Kemudian kalau huruf R, kita akan langsung diberikan elemen rectangle atau segi 4. Nah, jadi nggak perlu lagi kita masuk ke elemen terus kita pilih. Kemudian kalau huruf L itu adalah garis. Kalau Bapak Ibu butuh garis segera, tidak perlu ke elemen, kemudian masuk ke garis dan bentuk, kita pilih garis, enggak. Tinggal klik aja huruf L. Ya. Dan yang terakhir, huruf T. Huruf T untuk apa? Untuk teks. Nah, ini yang paling menyenangkan. Kenapa kadang-kadang kita butuh untuk memasukkan teks cepat, kita masuk ke sini ya. Kita masuk teks, kita pilih teks sedikit teks isi, itu beberapa lama ya, butuh lama. Nah, sekarang kalau di sini kita langsung klik aja huruf T, nanti akan muncul teks paragraf Anda, tinggal kita edit aja mau isi apa. Dan enaknya lagi ketika kita gunakan huruf T, ya, teksnya itu akan menyesuaikan dengan desain Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan desain ini, dia milih huruf apa yang cocok. Nah, ini ya. Sementara kalau kita gunakan teks yang paling kiri ini, kita klik tambahkan sedikit teks isi, biasanya dia akan memberikan huruf standar dulu, yaitu Open Sans Light. Kalau ini kan enggak, dia langsung space mono. Artinya ini cocok untuk desain kita. Kalau ini, kalau kita buat ketik dulu, kita harus ngubah dulu. Ini kita cari yang mana yang oke gitu ya. Nah, jadi kelebihannya ada. Kelebihannya adalah ketika kita menggunakan huruf T, langsung kita diberikan rekomendasi huruf ya. Itu untuk tombol-tombol berikutnya. Sekarang berikutnya gunakan button I setelah memilih sebuah elemen untuk mencari elemen serupa yang lain. Jadi gini Bapak Ibu maksudnya, ketika kita pilih elemen. Di sini misalnya saya ketik bunga, saya mau cari bunga ya. Bunga. Nah, saya pilih bunganya yang warna ini. Nih, saya klik di sini.
Tuh, ya. Nanti kalau saya blok bunga ini di sini akan muncul huruf I atau info. Nah, di info ini ya akan ada tampilkan semua kata kunci. Jadi tampilkan semua kata kunci, kemudian tampilkan lebih banyak yang serupa. Kita bisa pilih tampilkan lebih banyak yang serupa. Tuh, yang warna-warnanya seperti ini. Nih, ya, mirip semuanya sama ini, rekomendasi ajaib. Kita bisa gunakan huruf yang ini. Nih, tampilkan semua kata kunci, baru tampilkan lebih banyak yang serupa. Dan ini bisa juga, di elemen ini kita bisa juga filter. Apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan fitur filter ini? Jadi misalnya kita mau cari bunga, tapi saya mau cari bunganya yang warnanya abu-abu aja semua. Yaudah, kita pilih abu-abu, kita pilih terapkan filter. Maka akan muncul semua bunga yang warnanya abu-abu. Tuh. Atau saya mau pilih warna merah aja, ya, yang bentuknya horizontal, dia beranimasi. Nah, saya klik terapkan filter. Akan muncul nanti yang bisa bergerak-gerak. Tuh, semua yang bergerak-gerak. Nih, ini ya, ini bergerak bunganya, ini bergerak, ini bergerak, ini bergerak. Kalau ini video, bisa dipakai untuk video. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada filter yang bisa dipakai. Tapi kalau misalnya saya mau hapus, hapus saja semua. Ini juga berlaku untuk elemen-elemen lain yang kita mau cari. Misalnya muslimah ya, muslimah. Kemarin kalau nggak salah ada yang nyari kartun muslimah seperti ini ya, tapi saya maunya yang bergerak dianya, beranimasi. Ya udah saya klik beranimasi, saya klik terapkan. Nah, akan muncul nih. Nih. Ini ya yang beranimasi kartun muslimah yang ini video kalau ini ya. Tuh. Kemudian kalau misalnya kita mau hapus, ya udah klik hapus semua. Kartun muslimah kita juga bisa cari di sini. Kita pilih yang grafis, yang bentuknya foto, yang bentuknya video, bentuknya audio. Audio kalau muslimah sepertinya suara. Nah, kayak gini nih, banyak nih ya. Banyak. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau, ini dianya. Seperti ini, kita bisa berikan dia animasi dengan cara klik animasikan. Dia bentuknya seperti apa. Mungkin mau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, ya tergantung Bapak Ibu. Oke, ini bisa kita pakai nanti untuk kita membuat konten TikTok nanti ya. Di sini banyak. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah button I. Selanjutnya adalah gunakan tombol 0 sampai 9 untuk timer, kemudian tombol B untuk blur. Jadi 0 sampai 9 itu timer, kadang-kadang kita membutuhkan timer ketika mengajar gitu ya. Kita bisa klik huruf angka 0. Kalau 0 dia cuma 3 detik, angka 1 maka 1 menit, angka 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 6, 7, 8, 9. Ya. Ini langsung berdetik dianya setelah kita klik huruf angka berapa. Angka berapa, tombol angka berapa maksudnya. Saya mau cuman 3 menit aja. Oke, kita klik 3. Maka dia akan langsung muncul timer 3. Kemudian kalau B ini kalau huruf B itu berarti blur. Saya klik aja B, maka tampilan layar kita akan blur. Mungkin ada soal gitu ya, atau kita nggak mau tampil teman-teman melihat. Nah, itu tinggal diklik aja huruf B untuk blur. Nah, dan yang terakhir untuk tipsnya ini, gunakan tombol posisi dan rapikan untuk merapikan desain. Jadi, kadang-kadang Bapak Ibu pasti bikin kayak gini nih, sebuah teks satu, kemudian nanti kayak gini, ya ada teks-teksnya. Seperti ini. Nih.
Nah, kalau yang seperti ini kan kita harus tarik-tarik dulu biar rapi. Padahal kita punya caranya adalah ini kita blok semua, kemudian kita pilih posisi. Posisi ini ada pilihan merapikan. Tinggal klik merapikan, maka dia akan otomatis langsung rapi tuh. Nih, tadi ada di sini, ada di sini, ada di sini ya. Nah, tinggal diblok saja, diblok semuanya. Kemudian klik posisi, klik merapikan. Nah, langsung rapi dia otomatis. Begitu untuk merapikan ya, posisi dan rapikan. Selanjutnya adalah ada sebuah di Canva juga nih, Bapak Ibu. Di Canva ini juga ada link, yaitu Canva Design School. Canva Design School ini seperti semacam lesnya Canva secara gratis, kursusnya Canva secara gratis, yang bisa Bapak Ibu pakai, yang bisa Bapak Ibu klik ya. Saya akan cobakan ke sini. Ini adalah linknya, canva.com Design School. Nah, tampilannya seperti ini, Design School-nya. Ini adalah kursus-kursus yang bisa Bapak Ibu ikuti tanpa bayar ya, dilakukan dibuat sama Canva. Cuma memang masalahnya dia pakai bahasa Inggris. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang ngajar bahasa Inggris bisa ya kan? Nah, Bapak Ibu bisa ikuti seperti ini. Nih, ada graphic design basic, ada Canva on your mobile, ada creating logo. Kemudian kalau Bapak Ibu mau buka tutorial, getting started with Canva, creating video, create website. Ini banyak banget. Canva for student, teach with Canva, presenting with Canva, managing your time, designing with Canva. Ini adalah semua yang bisa Bapak Ibu ikuti. Kemudian ada juga nih, ini adalah event. Event ini ya semacam webinar ya, webinar. Kalau kita klik Foundation of Graphic Design, nih ya, kalau kita klik kita mau ikut webinarnya, Bapak Ibu boleh mendaftar nih, get tiket. Tiketnya gratis, $0. Dilakukan di 6 September 2022 jam 10 sampai jam 11 AM, tapi GMT-nya plus 10. Ya, hati-hati karena kalau kita kan GMT plus 7 ya, ini GMT plus 10. Jadi mungkin sekitar 4 jam 3 jam dari kita. Jadi kalau misalnya kita ini 11 AM pagi, berarti mungkin sekitar jam 2-an gitu ya. Nah, get tiket nanti kita akan dapatkan linknya untuk masuk ke webinarnya. Dan ini banyak ya. How to shoot and edit amazing photos on your phone. Ini tanggal 15 September. Ini juga online event. Dan ini $0. Artinya gratis, tidak berbayar. Apakah ada yang berbayar? Bapak Ibu bisa see all aja. Bisa lihat keseluruhannya. Nih. Tuh ya, banyak sih sampai tanggal 21 ada. Tuh, 29 ada, 21 September. Nah, Bapak Ibu, kalau yang ini tadi event. Kalau Bapak Ibu mau ikut kursusnya, itu kursusnya sama seperti ketika Bapak Ibu, apakah kursusnya itu berbayar gratis? Apakah kita masuknya terus kita harus ini, misalnya saya mau pilih Canva for Beginner, ya, start course. Nah, dia modelnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu akrab dengan LMS-nya belajar Kemdikbud, ya LMS-nya kita, ini dia modelnya seperti itu. Jadi kita tinggal nonton video, nanti ini udah selesai. Nih, dia akan hijau. Ini kita bisa pilih juga listen-nya yang ini. Nah, kemudian yang ini juga berapa menit ada videonya. Ya, kemudian nanti sampai akhir itu ada pelajarannya. Jadi kursusnya semacam ini aja, kita nonton seperti ini. Ya, tapi dianya ada expertnya itu si Canva ini. Ya, karena kan
apa sih namanya yang membuatnya ini kan, yang membuat kursusnya memang di Canva. Dan ini ada banyak sekali kursus yang bisa Bapak Ibu ikuti. Kalau Bapak Ibu mahir dan suka, kalau Bapak Ibu tidak terganggu dengan bahasa yang digunakan, Bapak Ibu bisa masuk ke sini dan lihat kursus-kursus yang digunakan. Ya, ini banyak banget kursusnya. Dan ini free, ya bisa Bapak Ibu kapanpun mau lihat itu bisa. Tuh, bisa misalnya Bapak Ibu mau Canva Design Skill for Student, atau Bapak Ibu mau belajar advertising, print, ya, atau Canva Pro for Non-Profit, atau typography dan layout, ya, Canva on your mobile. Ini banyak banget sih. Tuh. Ini become a Pinterest creator, ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi Pinterest. Nah, kita bisa menjadi Pinterest creator. Ya, dan ini bisa Bapak Ibu buka kapan saja, tidak ada waktu-waktu khusus. Oke, selanjutnya itu Canva Design School. Dan yang terakhir PDF Editor Bapak Ibu. Ini fitur PDF Editor jarang banget yang tahu bahwa di Canva ini kita bisa edit PDF. Ya, nah, seperti apa edit PDF itu? Kita masuknya mulainya itu tuh di beranda. Kalau kita klik buat desain, kemudian kita pilih import file, kita pilih yang PDF. Misalnya saya surat perintah tugas, dan ini tapi ya untuk PDF editor ini hanya bisa kita gunakan ketika kita punya PDF-nya itu adalah PDF langsung di-scan dari Word. Jadi kadang-kadang kan Word document to PDF gitu ya. Nah, ketika dokumen to PDF kayak gini modul listrik, misalnya saya punya modul listrik, saya klik open. Nanti kita bisa ini akan mengimpor file. Dia akan mengimpor file, kita tunggu, nanti kita bisa edit. Nih ya, modul listrik PDF-nya. Saya tunggu karena ini tadi full banget, modulnya tebal. Ini kalau saya buka, nah, bahkan sampai ke gambar-gambarnya itu bisa kita hapus Bapak Ibu. Misalnya saya mau ganti ini dengan logo saya, ya, ganti namanya. Ini namanya saya ganti, yang penyusunnya ini saya ganti, itu bisa dengan Canva, ya. Jadi sangat membantu banget kalau kita butuh sesuatu untuk diedit di sini di PDF ini, ya. Itu beberapa tips dan triks yang bisa Bapak Ibu pakai nanti kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan tips-tips tersebut, ya. Nah, PDF editor, dan terakhir Canva Design School. Ini tidak ada tugasnya, ini hanya berbagi ilmu saja Bapak Ibu, berbagi tips dan trik. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu melakukan desain dan Bapak Ibu membutuhkan kecepatan, Bapak Ibu bisa klik T langsung, Bapak Ibu bisa gunakan huruf R, huruf L, ya, dan lain-lain. Nah, sekarang baru kita masuk kepada materi, yaitu TikTok untuk pembelajaran. Seperti yang saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu nggak punya akun TikTok, Bapak Ibu bisa buat. Tapi kalau misalnya nggak mau buat, Bapak Ibu bisa gunakan akun TikTok siapa saja. Yang penting nanti yang dikumpulkan itu adalah link TikToknya, ya, link TikTok yang akan dikumpulkan. Sama seperti ketika Bapak Ibu upload video ke YouTube, kemudian ada link YouTube, kemudian ketika Bapak Ibu upload reel Instagram, nah itu ada linknya, ya. Nah itu yang dikumpulkan. Oke,
bagaimana cara membuat TikTok untuk pembelajaran? Pada dasarnya konsepnya sama seperti Reel, cuma template-nya itu berbeda. Apakah kita bisa menggunakan yang Reel? Bisa, ya. Kemudian tapi kan aplikasinya berbeda ya. Kalau ini TikTok, kalau yang itu Reel Instagram. Tapi ukurannya sama, Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Yang pertama kita pilih buat desain. Kemudian kita pilih template-nya adalah video TikTok. Edit template dengan materi pelajaran. Perlu diketahui bahwa durasi video TikTok maksimal 3 menit. Tapi kemarin ini, sekarang udah bisa 10 menit. Ya, tapi karena 10 menit itu kepanjangan banget untuk materi pembelajaran, kita cukup bikin 3 menit aja. Setelah selesai, unduh, kemudian upload ke TikTok. Oke, kita mulai. Bapak Ibu, silahkan disiapkan materinya. Saya sudah siapkan materi impuls dan momentum untuk saya buat. Ya, nah kita mulai di bagian sini buat desain. Kemudian kita ketik di sini video TikTok nih, sudah langsung ada. Kita pilih. Nah, Bapak Ibu, di bagian sini ada yang sering mempermasalahkan dia desainnya itu ke bawah. Misalnya saya hapus yang ini ya. Jadi dianya tambah halaman ke bawah. Nah, ada yang tampilkan halaman seperti ini ke samping. Itu nggak masalah ya Bapak Ibu, sama aja. Sama aja. Bedanya cuma dari kalau yang satunya ini modelnya ke samping, kalau yang satunya modelnya ke bawah. Dan itu ketika Bapak Ibu gunakan barnya yang kayak gini. Kalau Bapak Ibu tutup bar bagian bawah, sembunyikan halaman, jadinya dianya akan langsung menuju ke bawah gitu ya. Jadi itu tidak perlu dipermasalahkan. Yang selanjutnya kita akan memilih sebuah template di sini. Template-nya silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan materi. Misalnya saya mau pakai template yang ini. Saya klik, akan muncul di bagian yang pertama. Ya, saya besarkan dulu sedikit. Ini judulnya ponsel RGX 10 baru dengan diskon 40%. Ini adalah logo. Apa ini? Logo Andro Teknologi. Ini bisa kita hapus, kita ganti dengan logo kita. Atau ini mau saya bikin, ini kita bisa edit dengan nama kita, Dona. Doni malah di sini. Dona. Dona Yulia S. Oke, kita lihat. Nah, ini naikin ke atas. Dia 2. Oke. Nah, yang teknologi saya hapus, ganti Yulia. Oke. Nah, Dona Yulia Sari. Kemudian di sini kita ganti judulnya dengan materi pelajaran kita. Ya, jadi samalah mungkin ya konsepnya dengan Reel. Ini saya akan ambil impuls dan momentum judulnya. Ya. Jadi pengantarnya ada impuls dan momentum itu. Ini pengantarnya. Kalau misalnya kebanyakan, kita nggak perlu bikin banyak-banyak. Nih, ini ya. Misalnya materi impuls dan momentum itu kan sangat padat banget gitu. Kita bisa pilih impulsnya saja atau momentumnya saja atau hubungan impuls dan momentum. Misalnya saya pilih hubungan impuls dan momentum. Ini saya sekecilin, jadi huruf-hurufnya tidak terpisahkan. Oke.
tinggal M-nya. Nah, pas hubungan impuls dan momentum. Di sini kita kasih materi fisika, ya. Fisika. Kemudian di sini boleh kita kasih, karena di atas sudah ada nama kita, di sini kelas berapa gitu ya, atau sekolah kita. SMAN 3 Tanjung Jabung Timur, Tanjab Timur. Atau kalau mau kasih nama Dona Yulia Sari lagi boleh juga. Di sini hapus aja. Jangan sampai double. Kelas 10. Oke. Nah, kalau sudah ini bagian pertama, itu pasti 5 detik di sini, 4,9 detik. Nah, ini 4,9 detik. Kalau menurut Bapak Ibu cukup 5 detik atau 4,9 detik, ini kan bisa kita tambah ya waktunya. Misalnya waktunya saya mau dia 5 detik, ya udah 5 detik aja. Nah, pas di sini udah. Tapi kalau misalnya butuh waktu yang lama, tinggal digeser-geser aja mau berapa detik ya. Nah, sudah, kita bikin slide berikutnya. Slide berikutnya ini saya akan pakai yang ini, tambahkan sebagai halaman baru di sini. Ya, ini adalah materinya. Materi kita tentang hubungan impuls dan momentum. Ini ya, kita kasih pengantar dulu. Di antara benda berikut kereta api mereka nih, oke. Hubungan antara keduanya. Impuls itu apa? Momentum apa? Impuls dinotasikan dengan I, satuannya Newton second atau kilogram meter per second. Ini saya akan copy. Kemudian saya masuk ke sini. Karena ini materi, jadi nggak perlu tulisannya berbeda-beda ya. Kita bisa langsung pakai tulisan yang sama. Sehingga ini akan saya hapus. Ini juga saya hapus. Ini juga saya hapus. Jadi tinggal tulisan aja. Ini saya geser aja ke sini. Kita pakai huruf T. Nah, sudah. Nggak usah bold. Nah, tinggal kecilkan. Impuls dinotasikan dengan I, satuannya Newton second. Untuk membuat benda yang dia menjadi bergerak. Oke. Ini sudah. Kasih jarak ya. Kasih jarak baris. Nah, seperti ini. Nah, sekarang waktunya kita menentukan berapa detik yang akan kita pakai. Bapak Ibu, jadi ketika kita membuat sebuah teks, pastikan ketika kita menentukan waktu, itu kita atur dulu berapa detiknya itu dengan cara kita baca sendiri.
Ketika kita baca sendiri, impuls dinotasikan dengan I, satuannya Newton second atau kilogram meter per second. Untuk membuat benda yang diam menjadi bergerak, maka perlu dikerjakan gaya pada benda tersebut selama selang waktu tertentu. Ini berapa detik kita baca ini. Kalau Bapak Ibu baca ini itu butuh waktu 10 detik, jangan sampai kita bikinnya cuma 5 detik. Ya, karena tidak akan terbaca jadinya. Kalau kita aja waktunya 10 detik, nanti anak-anak bacanya nggak mungkin kurang dari itu gitu ya. Misalnya saya mau pakai ya udah 10 detik. Udah 10 detik mereka membaca ini sehingga waktu di sini kita bisa bikin 10 detik. Nah, selanjutnya saya pakai yang bentuknya sama ini, maka saya tinggal duplikatkan aja. Kita ambil lagi. Ini adalah rumusnya ya. Impuls adalah hasil kali gaya konstan sesaat dengan selang waktu gaya bekerja. Copy. Ini kita tinggal tempelkan aja. Seperti ini. Ambil rumusnya. Karena rumus ini nggak bisa di-copy, jadi saya tinggal print screen aja. Tinggal saya potong, kemudian saya bawa ke sini. Nah, gitu. Kita besarkan. Nah, bagian bawahnya. Mbak Dona, maaf. Yes. Kalau mau memberikan bayangan itu kemarin waktu itu pakai apa ya? Lupa saya. Pakai 2 kali duplikat. Bayangan yang ini ya, Bu ya? Iya, karena ada pernah dicari di situ apa ya? Pakai apa tanda apa ya? Ada Pakai bayangan, shadow. ada di mana? Oh, maksud Ibu ini misalnya kita gunakan elemen ya. Elemen. Iya, oke. Terus kita mau kasih dianya bayangan. Iya. Edit gambar, masuk ke elemen. Misalnya saya punya 1 buah gambar. Bukan gambarnya dari itu, Mbak, yang itu mau dikasih hiasan gitulah. Kotaknya itu. Iya, jadi kotaknya ada 2 gitu kan, Bu ya? Iya. Iya, misalnya ini nih, saya pilih yang ini. Kemudian nanti ditambah lagi 2, kalau misalnya mau dibikin 2, kemudian ini diganti warnanya jadi hitam, kemudian ini dimundurin, itu bisa juga jadi jadi bayangan kayak gini. Nah, ini tinggal digabungkan. Atau kalau misalnya Ibu mau pakai gambar yang diberikan bayangan, itu gambarnya diklik aja, klik image, kemudian nanti ada pilihan. Nah, ini kan sudah jadi bayangan. Kemudian kalau kita mau edit gambar, kalau ini elemennya elemen kotak. Kalau kita mau gunakan sebuah gambar, misalnya kayak gini. Ini kan gambar nih. Kita mau kasih dia bayangan, klik edit gambar. Di sini ada pilihan bayangan. Oh, iya. Nih. Nah, bayangannya mau yang seperti apa? Iya. Tergantung ibunya tuh muncul gambar, ya. Tapi hanya bisa untuk gambar. Iya, gambar ya. Gitu ya, Bu ya. Oke, saya akan lanjut. Nah, ini tadi keterangannya saya ambil dulu. Ini keterangan nggak bisa kita copy karena dianya di sininya juga gambar. Jadi saya tempel, di-cut dan ditempel. Nah, ini dia. Besarin. Oke.
Tadi bikin judul yang pertama yang bulat itu saya nggak jadi, Mbak. Namanya kegedean kali ya? Karena namanya kebanyakan kayaknya, Bu. Itu sepertinya nggak Oh, bisa banyak namanya, kayak saya tadi cuman bisa, iya. donat, terus di bawahnya lagi. Nggak bisa dikecilin ya, Mbak, hurufnya? Bisa, Bu, dikecilkan. Kan tinggal diatur hurufnya aja. Ini, nih, ini hurufnya nih, bisa dikecilin nih. Tuh. Ya maksudnya buletannya ikut kecil, maksud Iya, saya heeh. Oh, maksud Ibu saya maunya hurufnya aja yang kecil, buletannya nggak heeh, usah. supaya muat maksudnya Oh, namanya. pisahkan aja dulu. Dipisahkan. Ini kan dianya sudah dikelompokkan. Nah, ini Ibu pisahkan Oh, dulu. pisahkan dulu ya. Heeh. Nah, jadi ini nanti kan satu nih. Mhm. Nih, ini nggak kelihatan karena dia warnanya putih juga tulisannya. Tapi ini kan, nah tuh. Tuh, ini kan bisa dikecilin, bisa dibesarin, nanti baru kita letakkan lagi di sini. Gitu, Bu. Mmm, Jadi dianya tidak mengikuti lingkarannya itu. Ini dia mengikuti lingkaran karena dia sudah dikelompokkan tadi. Oke, Bu, kita iya, lanjut. Nah, nuhun. ini sudah halaman kedua, halaman ketiga ya. Jadi impuls adalah hasil kali gaya bla 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 bla. Ini anak-anak akan baca, kemudian rumusnya ini keterangannya. Nah, selanjutnya momentum lagi. Kita bisa gunakan bentuk yang sama, modelnya. Kita masih tetap gunakan yang ini juga. Ini kita tinggal duplikat aja. Duplikatkan satu halaman lagi, kemudian ini kita ambil yang momentum nih. Momentum dinotifikasikan dengan ini sampai sini. Copy, saya copy, kemudian saya masukin ke sini. Oke, terus yang ininya gimana nih? Yang ininya kan bisa kita hapus dulu. Ini dan ini. Nah, ini di sini. Nah, halaman berikutnya. Duplikat lagi. Nah, ini kita ambil rumusnya secara matematis. Oke, kemudian di sini kita ambil lagi, saya akan copy. Ini. Nah, potong ya. Jadi karena dianya kecil, jangan sampai nggak kelihatan. Jadi dipotong aja kayak gini. Di crop. Ditulis. Kemudian di bawah keterangannya. Oke. Terus sudah, sekarang hubungannya lagi, hubungan impuls dan momentum. Saya akan langsung ambil impuls sama dengan perubahan momentum. Ini menunjukkan bahwa G yang bekerja sebenarnya sampai sini. Copy. Di sini kita masih butuh duplikat halaman. Oke. Hapus yang ini. Copy. Kemudian yang ini
Bisa di-copy nggak? Coba. Oke. Sip. Selanjutnya ada rumus. Nah, saya akan pakai rumusnya ini. Bahkan di bawahnya. Kita kasih bayangan. Oke. Sudah. Nih, Bapak Ibu, selesai saya di 54,1 detik hubungan impuls dan momentum di akhir. Ya. Nah, kalau misalnya di yang ini kita butuh 15 detik, panjangin aja. Saya bikin di sini 15 detik. Oke. Jadi keseluruhannya adalah 59,1 detik. Kalau misalnya masih mau menambahkan, di sini ada ini ya, di sini ada contoh soal. Nah, contoh konsep hubungan impuls dan momentum. Nih, itu bisa kita masukin. Ya, terakhir deh saya masukin contoh konsepnya. Saya pilih, duplikatkan, saya mau masukin konsep. Contoh konsep. Ini hapus dulu. Ambil contoh. Oke. Tentukan impuls yang diberikan pemukul pada bola. Ini aja, saya copy. Jaraknya saya kurangi. Jarak baris ini sama seperti spasi ya. Nah, jadi kita bisa atur spasinya. Oke. Tentukan impuls yang diberikan. Oke. Ini soalnya. Oke, kemudian jawabannya kita bisa duplikatkan lagi. Ini saya copy. Nah,
kasih bayangan. Jangan lupa ketika kita ketika kita mengambil dari punya orang, ini kan saya ngambilnya dari ini nih, dari punyanya si Kemendikbud, Rumah Belajar, maka kita harus letakkan sumbernya. Saya akan buat di sini jadinya sumber. Sumber, saya ketik di sini, sumber. Seperti biasa, kita bisa gunakan sumbernya ini dalam bentuk link atau dalam bentuk QR code, ya. Karena kita punya linknya, ini akan saya copy linknya. Ini saya copy, kemudian di sini saya masuk ke QR code, masukkan URL, buat kode QR-nya. Nah, ini dia kode QR-nya ya. Jadi sumbernya bisa langsung saya letakkan kayak gini aja. Nggak perlu saya masukkan link. Nah, selesai. Ya, sumber dari pertama sampai akhir, tinggal kita kasih animasi. Animasi, dan kalau di TikTok, ini Bapak Ibu mau masukin musik atau enggak, itu tergantung Bapak Ibu. Ya, karena nanti kan di TikTok ada musiknya sendiri, kita bisa tambahkan musik sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu mau gunakan musik yang ada di sini, itu boleh juga, nggak apa-apa. Ya, nah sekarang kita lihat animasinya. Apakah ini sudah ada animasi? Belum. Ya, jadi memang harus kita berikan animasi. Tergantung Bapak Ibu maunya animasinya seperti apa. Misalnya maunya seperti ini. Seperti ini. Oke, ini silakan terapkan ke semua halaman kalau suka. Nah, ini animasi sudah diterapkan ke semua halaman. Kita akan lihat tampilannya nanti seperti apa. Oke, ini 10 detik. Teks juga bisa kita animasikan ya. Tadi animasi teksnya sudah ada. Nih, dia sudah hidup animasinya. Ya, sampai di akhir. Dan ini tidak ada musik ya. Kalau Bapak Ibu mau tambah musik seperti yang tadi saya bilang, Bapak Ibu bisa masuk ke audio, kemudian di sini pilihlah musiknya yang mau dipakai, apa contohnya. Misalnya saya mau pakai musik ini. Saya pakai musiknya, mau pakai musik yang ada di TikTok juga boleh ya, tapi saya akan pakai musik yang ada di sini aja. Nanti kita unduhnya dalam bentuk MP4. Kita dengerin dulu deh, ini bagus nggak? Kalau bisa jangan yang ada lembut banget. Biasanya itu TikTok itu sudah memberikan musik yang lagi viral ya. Nah, misalnya saya mau pakai yang ini nih. Udah saya tinggal tambahkan aja. Nah, tapi musiknya ini ternyata pas, pas banget ya di sini. Nah, tapi ini nanti dia mati tiba-tiba sehingga kita harus gunakan efek audio. Jadi pas di fade in ini artinya kan kalau fade in ini dari awal dia pelan naik. Kalau fade out ini dianya keras kemudian lama-lama mati di akhir. Nah, seperti ini. Ya, jadi nanti dia nggak ngejut tiba-tiba. Oke, sudah ada musik, sudah ada animasi, maka tinggal kita klik bagikan, kemudian kita klik unduh dalam bentuk MP4. Video MP4, klik unduh. Nah, sekarang kalau sudah diunduh, waktunya kita masukkan ke akun TikTok kita. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu belum punya akun TikTok, silakan Bapak Ibu buat. Kalau Bapak Ibu
nggak mau ini, nggak mau apa namanya itu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau pakai musik yang ada di sini, bisa pakai musik yang ada di TikTok ya. Oke, saya akan masuk ke screen mirror. Sambil kita buka screen mirror saya, Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya boleh. Sedang mengerjakan sepertinya ya, aman ya. Nah, ini lagi mengunduh nih, 6,7 MB. Kita juga bisa unduh langsung, Bapak Ibu, video kita tadi, kita bisa langsung unduh di Canva di handphone ya. Bapak Ibu udah terlihat kan ya layar handphone saya? Ini adalah layar handphone saya. Nah, saya akan buka Canva di handphone saya. Ini dia Canva-nya. Saya buka. Kemudian saya masuk ke proyek saya yang tadi. Biar saya bisa unduh langsung di sini. Saya tadi buatnya di grup Guru Juara. Masuk dulu ke Guru Juara. Guru Juara atau Guru Juara 2 ya? Oh, Guru Juara aja. Oke. Saya ambil desain saya itu di proyek. Nah, ini ya tadi ya. Ini tadi desain saya Dona Teknologi ini. Bisa kita ganti namanya. Impulse dan momentum. Oke. Nah, sudah langsung berganti. Ini mau saya unduh MP4. Ini sudah ada musik, sudah ada yang lain-lainnya. Tinggal saya klik unduh saja. Unduh. Jadi Mbak Dona ini bisa dibuat di handphone kah? Bisa. Nih ya, video MP4, semua halaman 8, saya klik unduh. Kita tunggu sebentar. Sekarang kalau udah selesai, desainnya sudah tersimpan di handphone kita, kita langsung masuk ke TikTok-nya. Tunggu sebentar. Karena dia video, agak lama ya. Karena dia bentuknya video. Kalau gambar memang jadinya lebih cepat. Apalagi kalau misalnya jaringan kita nggak cukup baik. Maka dia akan lebih lama lagi. Nggak boleh keluar pula Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sedang mengunduh di sini, kemudian Bapak Ibu keluar, nanti nggak selesai unduhannya. Jadi memang kita harus menunggu. Sambil menunggu, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan.
Kalau ada yang ingin bertanya. Ini apa lagi serius atau lagi pada ini? Lagi serius mengerjakan atau gimana? Yes, Ibu? Mbak Duna mau bertanya, enggak. untuk tugas kesepakatan kelas, seandainya saya buat video mengenai cita-cita siswa gitu bagaimana? Boleh? Boleh Ibu, tapi berarti mereka saling ini ya, mereka saling membuat video atau mereka membuat video Ibu rekam. Iya betul. Oke, boleh. Video harus rekam. Ya. Ya sudah Mbak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Nah, Bapak Ibu nih saya sudah download, ya sudah ada di handphone saya. Sekarang saya akan masuk ke TikTok saya. Ya, silakan Bapak Ibu yang belum punya akun TikTok silakan dibuat, download aplikasinya, ya. Nah ini dia TikToknya. Mbak Dona, saya nggak mau TikTokan gitu ya. Bapak Ibu TikTok itu tidak harus Bapak Ibu carinya yang memang yang nggak penting. Kenapa? Bapak Ibu bisa banyak belajar dari TikTok ya. Bapak Ibu bisa ketik cari di bagian cari ini, buat hashtagnya itu adalah belajar. Nah tuh. Banyak sekali belajar apa yang mau Bapak Ibu cari, belajar bahasa Inggris, belajar bersama, atau belajar hashtag belajar, ya tinggal diketik saja. Nanti akan banyak model sama-sama belajar bahasa Inggris. Nah ini adalah konten-konten TikTok yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu belajar. Jadi nggak cuman yang lucu-lucuan, seru-seruan, ya. Nah sekarang kita akan upload materi kita tadi ke sini. Caranya adalah kita masuk ke ini beranda, temukan, tambah, kotak masuk sama profil. Ini profil saya baru sedikit ya. Baru 93 orang. Silakan kalau Bapak Ibu mau mengikuti jadi pengikut. Jadi pengikut saya nih 93 orang. Ini ya, ini adalah akun saya @donayuliasari. Tuh. Sekarang yang mana aja sih materinya, contoh materinya? Nih, ini adalah salah satu contoh materi di sini. Nah, ini tentang hukum Ohm. Dan ini saya menggunakan musik yang ada di TikTok. Ya, sekarang saya akan menggunakan musik yang memang sudah ada tadi dari video kita. Saya klik tanda tambah. Kemudian saya pilih unggahan. Nih, di sini unggahan. Kita masuk ke unggahan. Kita ambil video kita tadi. Ini videonya yang paling atas. Nah, ini ya. Dan ini karena sudah ada suara, jadi nggak akan saya tambahkan suara. Saya tinggal klik berikutnya. Nah, di bagian sini, ini kita deskripsikan postingan Anda. Tambahkan tagar atau sebut creator yang menginspirasi ada. Di sini kita langsung bikin aja. Postingan ini tentang apa? Ini materi fisika. Materi fisika, ya, tentang hubungan impuls dan momentum. Oke, tagarnya silakan gunakan sama-sama belajar. Sama-sama belajar, tuh banyak banget. Sama-sama belajar tagarnya. Kemudian kita buat tagarnya lagi Canva level 4. Nih, Canva level 4. Tugas Canva level 4 atau Canva level 4. Ya. Kemudian boleh tandai saya di sini, tandai orang lain. Siapa yang ada di video ini? Saya ya. Yulia Sari Dona. Akun saya yang lain nih Yulia Sari Dona. Coba yang ini Dona Yulia Sari. Nih ya. Nih ya. Boleh dua-duanya nih Bapak Ibu. Boleh tandai. Misalnya saya tandai yang ini, saya klik selesai. Oke. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu juga bisa tandai Denny Rohendi ya. Saya klik di sini. Denny Rohendi, apa ya nama akunnya beliau ini, Denny Rohendi. Nah, ini ada nih.
Ih, nanti beda pula Denny Fisik ya. Ada yang tahu nggak akun Pak Denny? Denny Fisik Rohendi. Nggak ketemu saya. Nanti bisa kita tanyain deh akun TikTok-nya Pak Denny Rohendi. Oh, nggak ketemu banyak banget. Namanya pasaran. Denny Fisik. Oh, nggak ada. Denny Rohendi juga nggak ada. Oh, ini ya. Coba saya lihat. Ini banyak banget Denny Rohendi yang atas mukanya gitu. Nanti salah orang pula. Coba kita lihat. Bukan kayaknya Teh. Bukan ya. Nanti saya salah orang, saya hapus dulu lah. Nanti kita cari sama-sama ya. Nah, ini selesai aja dulu. Nanti Bapak Ibu cari dulu. Ikuti dulu ya. Nah, kalau udah selesai tinggal di ini. Siapa yang dapat menonton? Ini penting. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu private, hanya saya, itu nanti saya nggak bisa lihat. Atau teman, itu adalah orang-orang yang cuma berteman sama Bapak Ibu. Jadi nggak bisa lihat semuanya. Bapak Ibu pilih semua orang aja. Pilih semua orang, kemudian izinkan komentar, izinkan duet, terserah ini opsi-opsinya ya, boleh. Secara otomatis berbagi ke WhatsApp, ke Instagram atau Facebook. Jadi ini nanti kalau Bapak Ibu posting, nanti di Facebook Bapak Ibu juga akan muncul. Nah, itu kalau misalnya Bapak Ibu mau berbagi ke Instagram dan Facebook ya. Kalau enggak usah. Kalau sudah tinggal klik posting aja. Kita tunggu sebentar ya. Sampai di sini ada pilihannya 97% nih. Ya. Nah, video sudah diposting. Nah, kalau video sudah diposting, kita akan lihat. Nih di bagian sini, bagian atas. Ini dia nih. Nih, videonya saya nih. Video saya yang pertama ini tadi nih. Nah, ini ya videonya ya. Nah, ini kita ambil titik 3 di sini, kita klik. Kemudian kita pilih salin tautan. Di sini titik 3, pilih salin tautan. Salin tautan, itulah yang dikirimkan linknya ke Google Classroom. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, demikian tugas TikTok kita. Denny Fisik Rohendi. Ini akun ini ya, akun YouTube-nya atau akun TikTok-nya. Denny, coba kita cari. Ada Denny Sumargo, Denny PHYSI. Oh, Kang Dero. Oh ya, oke. Nah, kita ikuti. Nanti Bapak Ibu bisa ya, kalau beliau ini, nah Bapak Ibu ikuti, kemudian nanti Bapak Ibu bisa bisa tandai ya. Bapak Ibu juga bisa ikuti saya. Jauh saya mah pengikutnya, saya jarang upload. Kalau dia mah rajin upload nyanyi-nyanyinya. Oke, nah seperti itu Bapak Ibu untuk TikTok-nya. Bapak Ibu bisa kirim, ada S-nya Mbak Dona, Kang Dero. Ya udah siap. Udah Ibu Feni, udah ketemu. Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan terkait ini? Boleh? Mangga, silakan kalau mau bertanya. Untuk tugas TikTok-nya. Kalau tidak ada dan kalau aman, nah kita akan lanjut ke materi berikutnya nih. Ya, Bapak Ibu bisa selesaikan nanti tugasnya. Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya ini adalah materi tambahan sebenarnya. Untuk media pembelajaran malam ini, Bapak Ibu sudah membuatnya yang tadi di TikTok ya. Nah, materi tambahan kita, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu ini biasanya aktifnya ini nih kalau menjelang-jelang Ramadan ya. Nah, Bapak Ibu kita bisa membuat tugas yang berikutnya itu adalah nih unduhan PDF buku menu masakan. Jadi ternyata di Canva ini selain bisa membuat media pembelajaran, kita juga bisa membuat banyak hal. Salah satunya adalah buku menu masakan. Bagaimana caranya? Ini sudah saya buat materinya. Jadi kita akan membuat buku resep menu masakan, 7 jenis masakan. Ya, pilih buat desain, pilih buku resep, pilih template. Jadi
Di bagian buat desain, di sini Bapak Ibu ketik buku resep. Tuh ya, sampul buku resep ada ya. Tinggal diklik aja. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita bisa pilih yang mana yang mau digunakan di bagian depannya sampul. Oke, saya akan pilih salah satu sampulnya dulu. Mbak Dona, saya nggak bisa masak. Bapak Ibu, saya nggak minta Bapak Ibu untuk membuat menu sendiri. Ya, Bapak Ibu bisa ambil menunya di internet banyak, di Cookpad banyak. Tinggal Bapak Ibu, jangan lupa aja ini, apa namanya, cantumkan sumbernya. Ya, tinggal dipilih salah satu. Misalnya saya mau pilih yang ini, ininya. Ya, nah ini saya buat resep. Ganti. Atau minuman kekinian. Resep minuman kekinian. Oke, kecilin. Nah, ya, resep minuman kekinian, tapi ininya masakan, nggak cocok ya. Ini saya hapus, berarti saya akan ambil elemen di sini minuman, saya ketik. Pilih yang grafis. Nah, tuh. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai. Karena saya mintanya 7, ya, sementara saya nggak tahu resep minuman kekiniannya apa saja, Bapak Ibu bisa cari di internet, seperti yang tadi saya bilang. Ya, resep, kalau bisa, pilihnya satu tempat. Misalnya saya ambilnya di Cookpad. Tuh, banyak. Ya, jadi kenapa saya bilangnya boleh ambil di satu tempat, biar nanti sumbernya cukup satu aja gitu ya. Saya mintanya 7 untuk kita akan buatnya dalam bentuk 7 resep. Ya, kita bisa pilih yang lain-lain. Nah, sekarang ini saya pilih template lagi. Kita tinggal ini saja, tinggal how to cook. Saya pilih yang ini, tambahkan sebagai halaman baru. Nih, ya. Ini kita ambil satu, saya contohkan satu. Kopi susu kekinian, cheese milk, minuman kekinian boba jelly drink. Nah ini, boba jelly drink ya. Saya ambil boba jelly drink. Kopi. Sini judulnya kita ganti. Tuh. Berarti gambarnya harus kita hapus dong. Kan bukan gambar boba. Boba jelly drink kita cari di sini. Ada nggak? Di elemen. Boba jelly drink. Enter. Pilih yang video ya. Nah, banyak tuh. Kita pilih yang video. Tuh. Pilih yang video, pilih yang foto. Nah. Oke. Kita bisa taruh di sini. Ini juga namanya. Nah, cara membuat. Mulai dari bahan-bahan.
Nih, mulai dari bahan-bahan saya copy. Oke. Kemudian cara membuat. Nah, yang ini. Langkah. Terus copy ini dulu dong. Oke. Nah, kita atur dulu ya, larutkan bubutan minuman, kemudian ini nomor 2, ini nomor 3, 4, oke. Ah, 29,2. Nah, kita bisa kasih elemen-elemen apa saja di sini, ya. Kalau menurut teman-teman ini masih terlalu kosong gitu kan, saya mau kasih elemen background-nya apa ya? Mungkin di sini kita bisa kasih elemen minuman. Nah, kita pilih seperti ini. Coba ini kita ganti abu. Oh, nggak bagus, putih aja. Nah, sudah jadi satu nih, ya. Karena mintanya 7, teman-teman silakan, Bapak Ibu silakan pilih yang lain, taruh di sini juga. Kita bisa tetap gunakan template yang ini atau ganti template. Saya template yang ini pertamanya kayak gini. Saya klik tambah halaman, saya pilih template yang lain. Misalnya saya mau pilih template-nya yang ini atau yang ini. Nah, ini nanti kita edit. Bagian atasnya jadi judulnya apa, minuman yang keduanya. Kemudian di sini nanti kasih gambar, kasih bahan-bahan, dan lain-lain. Dan jangan lupa, seperti yang tadi saya bilang, sumber harus tetap dimasukkan. Sumbernya, ini Bapak Ibu tulis aja di Cookpad gitu ya. Nah, ini bisa kita copy, nanti diletakkan di sini. Sumber. Buat kode QR. Atau referensi, ya, sumber atau referensi.
Nah, selesai satu halaman. Dan lanjutkan sampai halaman menu ke-7. Ya, kalau sudah selesai, ini saya sudah halaman kedua dari judul, kemudian halaman kedua. Silakan klik bagikan, kemudian unduhnya dalam bentuk PDF ya. Unduhnya dalam bentuk PDF, kemudian klik unduh ya dalam 7 halaman termasuk 1 halaman sampul depan. Begitu Bapak Ibu untuk tugas yang kedua, ada pertanyaan? Bapak Ibu? Halo? Apa suara saya cukup jelas? Low system resource. Oke. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Mudah ya untuk tugas malam ini, insya Allah tidak terlalu memberatkan. Dan bisa dikerjakan langsung, diselesaikan. Jangan Alhamdulillah. Biasanya sampai malam-malam. Boleh makanan, ada pertanyaan? Boleh, Bu. Jadi kalau misalnya pilihnya makanan, Ibu boleh tulis di depannya makanan apa. Tidak harus minuman, iya tidak harus minuman. Boleh makanan, boleh minuman, tapi paling tidak satu ini ya, satu konsep lah. Kalau mau makanan, makanan. Kalau mau minuman, minuman. Kalau mau makanan tradisional semua. Kalau mau makanan Western, Western semua. Kalau mau cemilan, cemilan semua. Jadi konsepnya satu, begitu. Oke. Halaman harus 7 juga. Masya Allah. Gimana, Bu? Halamannya harus 7 gitu, 7 halaman. Halamannya harus 7. Halamannya harus 7. Oh iya. Maaf off cam ya Mbak, lagi pakai itu. Siap, Ibu, nggak apa-apa. Di-upload di ini juga nggak Mbak, di IG? Boleh, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau upload ke IG, jatuhnya nanti harus diunduh dulu dalam bentuk PNG ya, atau JPG ya. Karena kan tugasnya itu dalam bentuk PDF. Nah, kalau mau upload ke IG, 2 kali download berarti. Begitu. Ada lagi, Bapak Ibu? Kalau ke IG downloadnya satu-satu ya Mbak, kalau PNG gitu ya? Benar, kalau ke IG downloadnya satu-satu, kalau PNG atau JPG. Karena kalau misalnya nggak satu-satu, jadinya dia nantinya zip. Iya, siap, Ibu. Ya, siap. Oke, Bapak Ibu, yuk dibuka kameranya. Masya Allah, ini kita cepat selesai ya, karena tugasnya memang kalau sama saya tugasnya ringan-ringan aja. Jadi seneng. Cepat selesai. Cepat selesai, senang ya. Aduh. Semangat banget ya, Bu. Karena Kang Dero kan spesialis tahan lama katanya ya. Dia mah begitu, nggak apa-apa Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu semuanya semangat. Nah, yuk dibuka. Untuk yang nggak bisa nggak apa-apa. Ya, saya akan ambil dokumentasinya. Nah, Bapak Ibu pakai dulu, Mbak. Oh, siap, Mangga. Sambil membuka kameranya, ini ada berapa orang, saya akan bikin imersif aja, bisa nggak ya? Imersif dalam bentuk 25 orang. Oh, bisa. Nah, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan di grup. Kemudian, nih, kita sampai di hari terakhir ya, di hari keempat ini, Bapak Ibu, saya mewakili rekan-rekan tim trainer nih, Bapak Ibu yang ada di sini, mewakili Kang Dero, mewakili Bang Fauzan yang tidak bisa hadir malam ini untuk menutup. Saya mohon maaf kalau kami ada salah selama penyampaian Zoom, kemudian Bapak Ibu merasa terlalu banyak tugasnya. Tapi udah biasa, kalau itu mah saya yakin nih Bapak Ibu itu sudah tahan banting. Jadi udah biasa tugas-tugasnya yang seperti itu, nanti pasti akan kita berikan waktunya, tenggat waktunya itu nambah gitu ya. Nah, kalau ada salah-salah kata ini untuk Bapak Ibu semuanya, mewakili seluruhnya, kami mohon maaf. Sampai bertemu di level 5. Amin, insya Allah. Amin, insya Allah. Mohon maaf kalau ada salah kata, sekali lagi diakhiri dengan ucapan alhamdulillah. Kita tutup level ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk buka kameranya. Saya ambil ya, boleh kasih jempolnya dong.
1, 2, 3. Oke. Nah, dalam bentuk imersi. Gimana, Bu? Nah, saya berikan dulu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu merasa tidak ada fotonya, boleh bilang lagi. Nih, saya kasih dulu ke grup. Sambil mengirimkan ke grup, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Kita belum tutup. Berjuang menyelesaikan tugas. Siap. Semangat. Tidak langsung hari ini kok. Ya, bisa nanti kalau Bapak Ibu mau istirahat dulu. Nah, Bapak Ibu itu sudah saya kirimkan fotonya. Kalau tidak ada, boleh diulang lagi. Mbak Dona ulang. Nah, boleh. Mbak Dona mau usul. Yes, Ibu. Untuk rekamannya kalau bisa diletakkan di Google GC Classroom ya. saja. Siap. Ya, sehingga tidak scroll ke atas terlalu banyak. Bisa juga ini Bu, nanti kita masukkan di deskripsi. Biasanya kita letakkan di deskripsi grup. Juga. Nanti nggak akan hilang, nggak akan. Kalau Bapak Ibunya rajin clear chat itu nanti terhapus. Iya, makasih. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, kita